kita akan membahas tentang hukum Newton, di mana hukum Newtonnya ini adalah hukum Newton sistem pada katrol. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi terdapat soal seperti ini. Ada dua kubus besi, bisa dilihat di gambar ya, diikatkan dengan tali dan digantung pada katrol seperti gambar di samping. Jika massa tali diabaikan, katrolnya juga licin dan tidak berputar. Ini massa talinya diabaikan, katrolnya juga licin. Nah, ini ada nilai gravitasi, itu nilainya adalah 10 meter per sekon. Tentukan percepatan kubus besi bermassa 30 kilogram. Nah, kita fokus ke yang pertanyaan A dulu ya, teman-teman ya. Jadi di sini adalah mencari percepatan dari kubus besi 30 kilogram. Sebenarnya percepatan dari kubus besi 30 kilogram dan kubus besi 25 kilogram itu sama karena mereka disatukan dengan tali dan ini itu menjadi satu sistem. Nah, untuk mencari percepatan sendiri nanti kita gunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Seperti ini. Namun sebelumnya, sebelum memasukkan nilainya ke rumus ini, kita gambar dulu gaya yang dirasakan pada sistem tersebut. Pada kubus besi 30 kilogram pastinya ada yang namanya gaya berat ya. Kita sebut saja ini WA. WA itu kan rumusnya berarti MA dikali G. Terus di sini juga ada nih kita sebut WB, berat dari kubus B gitu ya. Massa B dikali percepatan gravitasi B. Nah, di sini ini ada dua gaya. Sebenarnya ada juga gaya tegangan tali. Di sini ada gaya tegangan tali, misal ini 30 kilogram kan menarik ke bawah, maka tegangan talinya di sini ya. Ini kita sebut TA dan di sini ada juga tegangan tali namanya adalah TB. Kita sesuaikan saja. Kita cari gaya WA sama WB dulu karena nanti yang kita pakai itu ya. WA massa A-nya 30 dikali 10. Hasilnya adalah 300 Newton. Untuk yang WB itu 25 dikali 10 hasilnya adalah 250 Newton. Kita nemu WA dan WB. Kalau TA sama TB gimana? Kita abaikan dulu ya. Kalau untuk mencari percepatan, TA sama TB-nya biasanya tidak dipakai. Kita masukkan rumus hukum 2 Newtonnya terlebih dahulu. Ini ya, sigma F sama dengan M dikali A. Perhatikan teman-teman, di sini kalau secara logika karena ini 30 kilogram itu lebih besar daripada 25, otomatis yang 30 ini akan bergerak ke bawah ya. Atau kita tulis ini arah percepatan dari balok A itu adalah 30 kilogram ke bawah. Sedangkan yang 25 kilogram ini berarti dia arahnya adalah ke atas gitu ya. Nah, untuk sigma F-nya sendiri, kalau searah dengan percepatan, itu berarti positif. Kalau berlawanan arah dengan percepatan, itu berarti negatif. Untuk WA-nya, karena dia searah dengan percepatan, berarti positif ya. Ini bisa diperhatikan arahnya ke bawah, WA-nya juga arahnya ke bawah. Berarti WA itu positif. Kalau TA, TA-nya ini arahnya ke atas, tapi percepatannya ke bawah. Berarti jadinya negatif. Ini ya. TB arahnya ke atas, terus percepatannya juga ke atas. Nah, ini juga positif jadinya. Sedangkan WB percepatannya ke atas, WB-nya ke bawah, jadinya berarti WB-nya negatif. Gini ya. Nah, masanya karena ini dalam sebuah sistem, jadi masanya harus digabung. Ini MA tambah MB dikali percepatan. Aduh, kecil ya, maaf. Kurang space-nya. WA-nya tadi kita udah tahu nih 300. Nah, untuk TA dan TB itu perlu kalian ketahui TA itu pasti sama dengan TB. Kenapa? Karena ini satu sistem, jadi pasti tegangan talinya sama. Berarti kalau ini min sama plus hasilnya 0 ya. Berarti langsung min WB. WB-nya tadi 250 sama dengan massa A itu 30 ditambah massa B-nya 25 dikali A. 300 kurangi 250 hasilnya adalah 50 sama dengan
55A. Berarti untuk mencari A sama dengan 50 dibagi 55. Percepatannya kurang lebih ya, ini kalau dihitung pakai kalkulator itu 0,901, maaf 9, ini kalau di kalkulator mungkin nanti cek sendiri 0,909 gini ya. Jadi kalau dibulatkan jadi dua angka di belakang koma 0,91 meter per sekon kuadrat. Ini adalah jawaban untuk mencari percepatan dari sistem. Nah, percepatannya jadi mau yang massa 30 kilo sama yang 25 kilo, percepatannya sama. Jadi jangan bingung. Nah, pertanyaan yang B, mencari kecepatan kedua kubus. Kecepatan juga nanti hasilnya akan sama ya. Mau yang 30, mau yang 25, kecepatannya sama. Kita ganti slide. Tadi percepatannya sudah tahu sama dengan 0,91 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari kecepatannya. Ini berhubungan dengan GLBB ya. Untuk mencari kecepatan, di mana ini diketahui waktunya adalah 2 sekon, kita gunakan persamaan VT, kecepatan akhir, sama dengan V0 ditambah A kali T. Kecepatan awalnya itu awalnya diam ya, dilepas baru dia bergerak, berarti kecepatan awalnya 0. Ditambah percepatannya 0,91 dikali waktunya adalah 2 sekon. Berarti di sini 0,91 dikali 2. Berapa nih? 1,82 meter per sekon. Ini adalah jawaban yang B. Oke ya, berhubungannya dengan GLBB. Yang selanjutnya itu berhubungannya dengan GLBB juga, disuruh mencari jarak setelah 2 sekon. Kalau S berarti rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali percepatan kali T kuadrat. Nah, V0, V0-nya 0 ya. Jadi awalnya diam, berarti ini 0 ditambah setengah kali percepatan 0,91 dikali T kuadrat. 2 kuadrat. Ini kan setengah 2 kuadrat itu kan berarti kan, bentar. 2 kuadrat 2 kuadrat itu adalah 4 ya, dikali 4. Ini coret, berarti 0,91 kali 2. Hasilnya adalah sama ya kayak VT, yaitu 1,82 meter. Nah, ini adalah untuk sistem katrolnya. Nah, tadi kalau umpamanya untuk mencari tegangan tali, nah kalau untuk tegangan tali seperti apa? Nah, misal ada seperti ini, disuruh nyari tegangan tali T1 dan T2. Kita gambar dulu. T1 itu nanti ke atas, berarti di sini ada WP, terus ini ada WQ, terus T2 juga ke atas. Kalau mau nyari tegangan tali harus mencari percepatannya terlebih dahulu. Nah, ini biar cepat ya videonya, percepatan dari bendanya itu adalah hanya yang jawaban percepatannya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nanti coba kalian buktikan nilainya benar 4 atau enggak. Di sini saya fokus untuk mencari tegangan talinya. Nah, kita fokus pada tegangan tali T1 terlebih dahulu. Kalau umpamanya T1 berarti yang perlu kalian perhatikan adalah ya yang berhubungan dengan T1. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu percepatannya kemana nih. Di sini yang lebih besar masanya kira-kira P1 atau maaf P atau Q. Jadi yang lebih besar masanya Q ya. Jadi berarti ini percepatannya ke bawah, sedangkan ini ke atas. Nah, untuk yang T1 berarti yang kita fokuskan hanya pada benda P. Sama rumusnya, sigma F sama dengan M dikali A. Karena ini bendanya P, berarti masanya adalah masanya punya P. Nah, di sini yang searah dengan percepatan, ini percepatannya ke atas, T1-nya ke atas, berarti T1-nya positif ya. T1-nya positif, kalau WP-nya negatif, karena dia berlawanan dengan percepatan. Ini MP dikali A. T1-nya yang akan kita cari, dikurangi
WP berarti ini tinggal 3 dikali 10 sama dengan 30. Sama dengan MP-nya 3 dikali percepatannya tadi ketemu 4 gitu ya. T1 dikurangi 30 sama dengan 12. Berarti T1 sama dengan 12 tambah 30. T1-nya berarti berapa? 42 Newton. Sekarang kita nyoba mencari T2. T2 berarti kita hanya fokus pada benda Ki saja. Aduh, maaf, ini highlightnya salah warna. Kita fokus pada benda Ki saja. Oh, lupa tadi kehapus ya. Harusnya ada arah dari tegangan tali T2. Tegangannya ke atas. Percepatannya ke bawah nih, teman-teman. Jadi, yang negatif itu adalah T2. Kenapa? Karena T2-nya arahnya ke atas. Sedangkan percepatannya ke bawah. Berarti ini T2, maaf, negatif T2. W-nya karena sama-sama ke bawah berarti positif. WQ gini. Sama dengan ya MQ dikali A. Minus T2 biarkan saja ditambah WQ-nya. Kalau MQ-nya 7 berarti WQ-nya 70. MQ-nya 7 dikali 4 berarti minus T2 tambah 70 sama dengan 7 kali 4 28. Nah, berarti di sini minus T2 sama dengan 28 dikurangi 70. Berapa nih? Minus berapa nih? Minus 42. Karena sama-sama minus, berarti bisa dicoret ya teman-teman ya minusnya ya. Berarti jawabannya T2 itu sama dengan 42 Newton. Di awal tadi, penjelasan awal, saya sudah bilang nih bahwa yang namanya tegangan tali nilainya sama dan ini kita buktikan. Mau nyari T1 ataupun T2 nilainya sama. Jadi kalau ada soal seperti ini dan soalnya pada pilihan ganda suruh mencari tegangan tali, carilah salah satu saja. Oke. Mungkin untuk apa namanya? Untuk soal atau pembahasan kali ini cukup. Terima kasih.